Perkenalkan, nama saya Reza Christine Rantia Tondok dari kelas 12 MIA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 4. Bab 4 berjudul Sikap Gereja Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Gereja menyatakan misi Allah di dunia ini, yaitu pemberitaan kasih, perdamaian, sukacita pada dunia. Dalam kaitannya ini, dengan misi tersebut, gereja memiliki tanggung jawab di bidang HAM. Bentuk tanggung jawab itu antara lain dengan memperdengarkan suara kedamaian melalui pemberitaan dan pengajaran, serta menunjukkan keberpihakan bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Di bab ini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu hak asasi manusia menurut Alkitab. Dalam Injil Matius 22 ayat 37-40 dikisahkan seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus tentang apakah hukum yang paling utama. Dia berharap bahwa hanya ada satu hukum yang perlu dia lakukan agar hidupnya menjadi sempurna. Namun Yesus bertanya, ternyata Yesus menjawab seperti ini. Ada dua hukum yang penting dan paling utama, yaitu yang pertama mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita, dan yang kedua mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Lalu Yesus mengatakan kepada kedua hukum itu sama pentingnya. Walaupun hukum yang pertama itu disebutnya sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya, tidak mungkin orang hanya mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi sesamanya sendiri. Hubungan yang baik dengan Allah harus terwujud dalam hubungan yang baik dengan sesama. Masalahnya, banyak orang yang tidak memahami perintah ini. Bagi mereka, sudah cukup bila kita mencintai Allah atau Tuhan. Dan sementara orang lain tidak mereka cintai. Ada juga orang yang merasa dapat bertindak apa saja karena cintanya dan kasihnya kepada Tuhan. Alkitab mengajarkan hal ini tidak mungkin terjadi. Hubungan vertikal antara manusia dengan Allah harus terwujud pula dalam hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Mengasihi sesama seperti menunjukkan kepedulian kepada sesama, kesediaan untuk menolong, bahkan juga berkorban demi orang lain. Kepedulian kepada sesama ini mestinya terwujud dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Itulah sebabnya kitab para nabi penuh dengan perintah dengan Allah sendiri agar Israel menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam Alkitab Amos 5 ayat 21-24. Poin yang selanjutnya, gereja dan hak asasi manusia. Gereja dan orang Kristen semestinya tidak hanya menuntut supaya diperlakukan dengan adil, diakui hak-hak asasinya seperti manusia, tetapi juga memperlakukan hal yang sama kepada orang lain, kepada sesamanya. Seperti yang dikatakan Yesus sendiri, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada Matius 7 ayat yang ke-12. Pada bab ini, bab 4, saya akan merangkumkan dalam dua paragraf, yaitu gereja sebagai persekutuan yang telah dipanggil dan dimerdekakan hendaknya turut serta memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan bagi umat manusia tanpa kecuali. Gereja tidak boleh sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri saja, karena tugasnya di dunia justru untuk menjadi pelayan Allah dan sesamanya. Gereja hadir di dunia ini justru untuk ikut serta menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Artinya, gereja dipanggil untuk mewujudkan kehendak Allah di tengah-tengah dunia, yakni keadilan, kebenaran, pembelaan kepada kaum tertindas dan teraniaya.
Untuk maksud tersebut, gereja perlu mendidik warganya agar mengerti dan sadar akan pentingnya perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia sebagai kehendak Tuhan. Gereja juga perlu bekerja sama dengan semua pihak, para pemeluk agama lain, walaupun sebagai yang memiliki kepedulian kepada yang sesama. Karena ini adalah sebuah perjuangan besar yang tidak akan dapat dilakukan hanya orang Kristen dan gereja saja. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari bab 4.